Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, jadi kita perdalam Laplace transform lagi nih hari ini supaya lebih clear ya, karena ini akan jadi alat utama kita sebelum nanti ke aplikasinya. Kita menggunakan beberapa buku. Hari ini saya akan mulai dari sum series dulu ya. Saya lihat dalam hal ini sum series cukup bagus. Jadi back to definition ya. Nah ini dia di sum seriesnya ada dua juga ya, bilateral sama unilateral Laplace transform. Ini definisinya menurut dia. Nah kalau dia ini langsung Laplace transform ya dari sebuah sistem di sini. Di sini kalau yang impuls responnya itu HT, outputnya YT. Nah kita kan sudah pernah membuktikan ya, untuk sistem linear time invariant dengan input eksponensial, YT itu sama dengan HS kali EST, di mana hanya bentuknya seperti 32 ini. Integral min tak hingga plus tak hingga HT E pangkat min ST DT. Dari sini baru dia masuk definisi Laplace transform. Nah, dia menggunakan introduction-nya seperti itu. Dapatlah Laplace transform dari sinyal secara umum XT yang disebut XS itu seperti persamaan 33 ini. Yang Anda sudah tahu. Nah, di sini S-nya adalah variabel kompleks sigma tambah J omega. Ya. Nah, ini biasanya disebut bilateral ya. Bilateral. Atau two-sided Laplace transform. Nah, nanti selain bilateral itu kita punya unilateral, one-sided Laplace transform. Yang pernah saya jelaskan juga. Nah, di sini dia menjelaskan, penjelasannya menarik ya. Kadang-kadang kita baca dari banyak buku tuh bagusnya di sana ya. Yang menarik itu dia penjelasan kenapa kalau unilateral ini mulainya itu dari 0 minus. Dan 0 minus itu artinya apa? Sesaat sebelum 0. Gitu ya. 0 dikurangi epsilon, epsilonnya mendekati 0 gitu. Nah ini penting. 0 minus itu sebetulnya kenapa kok nggak dari 0 aja kok 0 minus gitu. Ini sebetulnya nanti untuk mengakomodasi fungsi delta. Karena fungsi delta itu walaupun adanya di 0 tapi secara konseptual dia mulainya dari 0 minus. Ya. Nah, kemudian berikutnya bahwa bilateral dan unilateral itu nanti akan menjadi ekivalen atau sama persis jika dan hanya jika X itu 0 untuk T kurang dari 0. Ya. Berikutnya, unilateral nanti akan dibahas khusus. Sekarang sementara ini kita akan bahas yang bilateral ya. Nah, kadang-kadang ini dituliskan seperti ini, pakai huruf L yang apa seperti itu ya, atau kadang-kadang dituliskan hubungan XT dan XS seperti itu. Nah, hari ini kita ini akan agak fokus sedikit membahas hal yang penting di Laplace transform ya. Yang kadang-kadang secara teknikal ya nggak terlalu penting banget lah, tapi untuk ketelitian matematis ini penting bahwa Laplace transform itu hanya ada
biasanya selalu ada region of convergence ya. Ini beda dengan Fourier transform. Dalam Fourier transform itu kalau disebut Fourier transformnya ada ya ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Ya. Tapi kalau Laplace transform ini ada di suatu daerah tertentu itu. Nah ini ya, misalnya ini bagian real S lebih dari min A. Ini disebut sebagai region of convergence. Jadi biasanya secara teknis orang-orang menjingkatnya ROC. Sebagai contoh, kalau kita punya sinyal seperti pada persamaan 38, ya, eksponensial tapi dimulai pada titik nol ya. UT-nya adalah fungsi tangga satuan atau unit step function. Nah, kalau kita laplaskan, nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah 1/S+A. Tapi ini buru-buru ada keterangan bahwa hasil Laplace transform ini tidak untuk semua S. Ini tuh valid hanya untuk S yang diterangkan di sini, ROC. Kenapa? Karena integralnya itu hanya konvergen jika bagian real dari S+A itu lebih dari 0 atau bagian real dari S lebih besar dari min A. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Ini untuk A lebih dari 0 gambarnya seperti ini, A kurang dari 0 gambarnya seperti ini. Biasanya kalau untuk Laplace transform itu region of convergence itu bentuknya seperti pita yang vertikal ya. Jadi garis batasnya itu ada di sumbu X tertentu, ada kalau di sini adalah real S lebih besar dari min A ini. Nah, contoh lain, kita bisa punya sinyal yang lain. Kita bisa punya sinyal yang lain ya. Tapi Laplace transformnya sama gitu. Laplace transformnya sama. Loh, sinyalnya lain, Laplace transformnya sama. Sebetulnya nggak sama. Fungsinya kelihatannya sama, tapi syarat konvergensinya itu beda. Itu sebenarnya dua fungsi yang berbeda. Jadi kalau dilihat bentuk Laplace transformnya aja, bentuknya kelihatan sama. Ini yang penting, hati-hati. Makanya kalau kita punya seperti S+A tanpa ada penjelasan region of convergence, terus ditanya transformasi baliknya apa? Itu tergantung ROC-nya. Kalau ROC-nya ditulis ini, maka transformasi baliknya seper S+A dengan ROC ini, transformasi baliknya adalah sesuai persamaan 310 E pangkat min AT U min T. Tapi kalau region of convergence bagian real dari S lebih besar dari min A, sebelah kanan dari min A, maka transformasi baliknya adalah persamaan 38, yaitu E pangkat min AT UT. Nah, ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke konsep pool dan zero, mengulang konsep pool dan zero saking pentingnya. Kenapa ini penting sekali? Ya nanti ada kaidah yang sangat penting ya di dalam sistem linier HS itu. Kalau HS itu berbentuk rasional, maksudnya bentuknya kayak gini nih ya. Ini rasional disebut ya. Fungsi rasional.
Ya, kemudian pole dan zero-nya tidak ada yang sama ya, nggak ada yang saling mencoret ya. Nah, itu biasanya nanti untuk melihat stability, ini Anda ingat-ingat ya, stability ya. Nanti itu kita tinggal melihat pole aja ya. Ya. Kalau semua pole-nya itu terletak di sebelah kiri sumbu imajiner, artinya bagian realnya negatif, ya, maka sistem itu stabil. Ya, sebaliknya kalau di sebelah kanan dia nggak stabil. Dalam arti bounded input, bounded output, stability. Tolong dicatat, diingat-ingat tuh ya. Penting sekali itu sering digunakan.